Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek residental 3 lantai dengan teman saya. Di sini saya William dan teman saya Clifford. Proyek ini dilatar belakangi oleh ketertarikan Bapak Budi selaku owner untuk membangun residental yang ukuran lebih luas dari rumah beliau yang sebelumnya. Rumah ini bertujuan sebagai rumah liburan beliau. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemilik proyek dengan membangun residental 3 lantai sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan. Risiko dari proyek selalu ada dari skala kecil, sedang, dan besar. Maka dari itu, kami akan menganalisis dan mengidentifikasi segala jenis risiko yang terjadi dalam proyek pembangunan residental 3 lantai ini. Untuk menganalisinya, maka dari itu kita melakukan yang dinamakan oleh manajemen resiko. Sekilas mengenai gambaran umum proyek, proyek ini merupakan proyek pembangunan residental 3 lantai yang berlokasi di Jalan Patimura Raya nomor 7, Jakarta. Pemilik proyek ini adalah Pak Budi dengan kontraktor pelaksana PT Sukses. Jenis kontrak yang digunakan adalah lump sum dengan nilai kontrak sebesar Rp5.648.675.568. Proyek residental 3 lantai ini memiliki manajer. Saya selaku manajer dari proyek ini, William Oswaldo, dengan anggota proyek yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Clifford, Fanny, dan Robbie. Pemilik dari proyek ini adalah Pak Budi. Tujuan dari proyek ini yaitu kita harus bisa memenuhi kebutuhan pemilik proyek dengan membangun residental 3 lantai sesuai dengan spesifikasi dan denah yang telah disetujui. Lingkup pekerjaan yang akan kita capai yaitu pekerjaan struktur bawah, struktur atas, dan juga pekerjaan arsitektur. Untuk pekerjaan yang di luar lingkup, yaitu pekerjaan yang tidak ada di dalam bill of quantity, tidak akan dikerjakan. Kriteria pekerjaan yang diterima oleh owner adalah pekerjaan yang sesuai dan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau customer. Dalam proyek ini, kami berasumsi bahwa proyek ini akan terselesaikan dengan nilai proyek tidak melebihi dari 6 miliar dalam kurun waktu 10 bulan. Pemilik proyek juga tidak mengalami kesulitan finansial dalam pasca pembangunan. Dan secara perhitungan struktur dan arsitektur, tidak ada kesalahan dalam perhitungan. Dampak-dampak resiko dalam proyek ini. Dalam bencana, kematian, dampak lingkungan yang tidak terkena proyek akan dihentikan dan kerugian besar apabila mencapai lebih dari 500 juta. Untuk dampak resiko besar, apabila cedera parah, dampak lingkungan yang tidak terkendali, maka akan dilakukan penundaan proyek lebih dari 1 tahun, dan apabila kerugian finansial besar, 100 juta sampai dengan 500 juta. Untuk dampak resiko sedang, maka diperlukan adanya perawatan medis dan yang membuat penundaan proyek 6 bulan sampai 1 tahun dan bisa juga sampai dengan kerugian finansial 50 juta sampai dengan 100 juta. Untuk dampak resiko kecil, yaitu pertolongan pertama pada lingkungan pekerjaan yang memiliki resiko kecil, yaitu keterlambatan proyek 1 sampai dengan 6 bulan dan juga kerugian finansial 10 sampai 50 juta. Dan apabila dampak resiko yang tidak penting, yang tidak mengakibatkan cedera, maka yang kerugian dapat diasumsikan kurang dari 10 juta atau keterlambatan kurang dari 1 bulan. Rating probabilitas risiko proyek. Dalam proyek ini, segala jenis risiko dapat kita golongkan menjadi beberapa bagian. Sering terjadi, wajar, mungkin, tidak wajar, atau bahkan langka. Kemungkinan yang sering terjadi dalam proyek ini diperkirakan terjadi di sebagian besar keadaan, bisa saja setiap hari atau terus-menerus.
Untuk kategori wajar dapat kita klasifikasikan mungkin akan terjadi di sebagian besar keadaan, mungkin bahkan dalam beberapa kali dalam setahun. Dan untuk beberapa faktor yang mungkin bisa terjadi pada suatu waktu. Biasanya ini merupakan kejadian yang tiba-tiba, bisa saja sekali dalam 1 tahun. Untuk yang tidak wajar, dapat terjadi suatu waktu dalam pasca pengoperasian. Namun, ini tidak sering terjadi, bisa saja sekali dalam 10 tahun, bahkan bisa saja tidak. Dan untuk kategori langka, dapat kita klasifikasikan dalam keadaan yang luar biasa. Bahkan bisa saja tidak pernah terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian Risk Assessment Matrix. Dalam Risk Assessment Matrix ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Dan seperti yang kita lihat pada tabel yang ditampilkan, segala jenis kecelakaan dalam pekerjaan, resiko-resiko yang akan terjadi, dapat kita bagi. Kejadian langka itu tetap memiliki bencana, namun dapat dikategorikan sebagai medium, dikarenakan ini jarang terjadi, bahkan bisa tidak terjadi. Untuk kejadian yang sering terjadi, ini bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, yang sering terjadi ini juga merupakan suatu bencana di mana resiko dalam suatu proyek itu apabila sering terjadi, maka itu yang merupakan suatu kendala di mana terjadinya keterlambatan pembangunan, pembengkakan biaya, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke bagian risk breakdown structure. Dalam risk breakdown structure ini dibagi menjadi beberapa level, yaitu sampai dengan RBS level 3. Untuk proyek residential 3 lantai ini dibagi menjadi beberapa risiko, yaitu ada material, peralatan, tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, metode dan teknologi konstruksi. Untuk masing-masing tersendiri juga memiliki penjabaran. Dalam material bisa saja ada yang namanya kenaikan harga, keterlambatan pengiriman, kualitas dari material yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, volume atau tipe bisa saja salah dikirimkan, dan kelebihan penggunaan atau bahkan material yang hilang dikarenakan kondisi pencurian di lapangan dan segala jenis. Untuk peralatan, bisa saja peralatan tidak lengkap, kurang layak, atau keterlambatan. Dalam tenaga kerja, bisa saja ketersediaan tenaga kerja yang kurang. Kesehatan dan keselamatan kerja perlu diperhatikan, dikarenakan ini mencakup dengan sumber daya manusia yang digunakan. Metode dan teknologi konstruksi yang digunakan juga merupakan salah satu penunjang dalam pembangunan, dikarenakan metode dan teknologi yang digunakan apabila tepat maka akan menunjang ke mempercepat hasil pembangunan. Kualitatif kuantitatif risk analysis. Dalam kualitatif kuantitatif risk analysis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sampai dengan RBS level 3 dengan beberapa probabilitas dan juga beberapa rating. Untuk material dapat dikategorikan lumayan sering terjadi apabila dalam kenaikan harga. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kontrak untuk mengikat harga dengan penjual. Namun, ini juga bukan merupakan hal yang besar dikarenakan resiko dalam kenaikan harga ini kecil. Karena kebanyakan kontraktor sekali mengambil secara dengan kapasitas banyak. Dan dapat kita lihat di sini, untuk metode dan teknologi konstruksi memiliki probability yang sangat langka atau bahkan jarang tidak terjadi, dikarenakan metode yang digunakan sudah ditentukan dengan jenis konstruksi yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke bagian risk response. Dalam risk response ini dapat kita bagi menjadi escalate, mitigate, avoid, accept,
transfer. Escalate yaitu tidak dapat ditangani, yang dapat diartikan tidak ada aksi lanjutan untuk menangani resiko. Untuk mitigate, kita harus bisa mengurangi konsekuensi resiko, hal-hal yang paling umum secara sistematis, dan mengidentifikasi akar penyebab dari resiko. Tindakan dari mitigate ini dapat mempengaruhi biaya, jadwal, dan scope. Apabila kita melakukan avoid, maka resiko yang telah diidentifikasi pada kita dan sudah teridentifikasi dapat kita tentukan resiko yang lebih rendah. Dan kita dapat merencanakan proyek untuk menghilangkan pekerjaan yang menimbulkan resiko. Selanjutnya, ada di bagian accept, pengenalan resiko dan penyetujuan, yaitu kita mengendalikan segala jenis resiko yang ada yang bertujuan agar tidak ada perubahan rencana dalam mengatasi resiko. Diperlukan adanya ketelitian dan tenaga ahli dalam pemantauan agar mengurangi resiko. Yang terakhir, transfer. Kita mengalokasikan jenis resiko. Jenis resiko yang penuh dan tidak memungkinkan, maka perubahan perlu dipertimbangkan. Pilihan terbaik bagi resiko pengadaan. Dan kita mempertimbangkan kembali biaya dan manfaat dari alokasi proyek. Lalu ada 10 risiko terbesar, dan slide ini akan menampilkan respon dari risiko tersebut secara proaktif. Maksud dari secara proaktif adalah merespon risiko sebelum risiko itu terjadi. Jadi pertama, untuk risiko yang paling terbesar adalah COVID-19. Responnya adalah mitigate. Nah, lalu treatmentnya itu pengecekan melalui antigen rutin setiap minggu dan pemberian vitamin kepada tim proyek. Yang bertanggung jawab adalah site manager, cost allocation-nya 112 juta, resource pekerja, dan dampak dari treatment adalah biaya antigen yang mahal dan bertambahnya biaya untuk vitamin. Lalu risiko kedua adalah prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang kurang baik. Responnya adalah mitigate, lalu treatmentnya adalah menyewa ahli K3 untuk memberikan edukasi kepada para pekerja dan menyewa pengawas K3 ketika proyek berjalan. Jadi dengan adanya edukasi setiap minggu, para pekerja akan lebih bijaksana dalam K3 dan menggunakan APD. Lalu harus ditambahkan dengan pengawasan juga. Performernya itu yang bertanggung jawab PM, cost allocation-nya 112 juta, resource-nya pekerja. Nah, dampak dari possible treatment-nya adalah bertambahnya biaya untuk ahli K3 dan pengawas K3. Lalu risiko ketiga yang paling besar itu adalah kesalahan manusia, human error. Responnya adalah mitigate, possible treatment-nya adalah jadwal kerja proyek sesuai rencana, di mana bekerja 8 jam per hari, tidak lebih, tidak lembur, agar tidak kelelahan. Penanggung jawabnya adalah PM dan site manager. Cost allocation-nya adalah 50 juta, resource-nya pekerja. Dampaknya adalah tidak adanya lembur apabila tiba-tiba proyek diberhentikan atau macet karena suatu hal. Jadi untuk mengikuti prinsip agar tidak terjadi kesalahan manusia, maka tidak boleh ada lembur. Lalu yang keempat, risikonya adalah desain yang salah atau tidak lengkap. Responnya mitigate. Treatmentnya itu adalah menyewa arsitek dan konsultan desain yang sudah terpercaya dan berpengalaman. Tentu apabila kita ingin menyewa arsitek dan konsultan desain, kita harus melihat portofolio pengalaman terbelakang mereka. Jangan hanya mencari yang biayanya lebih rendah, tetapi hasilnya nanti deliverables-nya tidak akan memuaskan. Yang bertanggung jawab adalah project manager, cost allocation-nya 20 juta, resource-nya PM. Dampak dari treatment-nya adalah biaya tambahan dan agak lebih mahal jika menyewa arsitek dan konsultan yang sangat berpengalaman. Over budget. Lalu yang kelima, perubahan metode konstruksi. Responnya mitigate. Treatmentnya adalah site manager
harus sangat teliti dan mengawasi proyek agar tidak terjadi change order secara tiba-tiba di tengah proyek. Performernya ada site manager, cost allocation-nya 20 juta, resource-nya site manager. Akibat dari treatmentnya adalah biaya lebih untuk menyewa site manager yang memiliki pekerja yang sudah sangat berpengalaman, berkompeten, memiliki keahlian khusus. Tentu pekerja yang berketerampilan khusus dengan pekerja dengan keterampilan biasa harganya pasti akan berbeda. Lalu risiko yang keenam adalah kegagalan peralatan. Risk responnya mitigate. Treatmentnya adalah sebelum pekerjaan proyek dilakukan selalu mengecek segala peralatan, dan untuk alat berat itu tuh sangat berbahaya apabila terjadi kegagalan, maka harus dilakukan perawatan servis secara rutin. Treatment performance ada procurement. Cost allocation-nya 50 juta, resource PM. Dampak dari treatmentnya adalah proyek berjalan lancar dan keselamatan para pekerja lebih aman dalam proyek. Lalu resiko yang ke-7, kemampuan atau skill tenaga kerja yang kurang. Risk responnya avoid. Treatment mengecek dari awal apakah para pekerja dari mandor memiliki pengalaman dan berkompeten. Treatment performernya PM, cost allocation 10 juta, resource pekerja. Dampaknya adalah semakin berpengalaman dan berkompeten suatu pekerja, biaya juga pasti akan mahal. Apalagi kalau misalnya pekerjaannya hanya mengecat tembok, tetapi dilakukan oleh pekerja yang berketerampilan khusus, maka sebenarnya itu sangat sayang karena pasti biayanya akan lebih mahal. Lalu risiko yang ke-8, kenaikan harga material. Risk responnya escalate. Treatmentnya adalah kita harus menyiapkan dari awal daftar beberapa supplier dengan harga material yang sama. Dan ketika ada satu yang naik, kita bisa membeli di tempat yang lain. Treatment performance adalah procurement and quality control. Cost allocation-nya 420 juta, resource PM. Jadi impact-nya adalah dampak dari treatment adalah membutuhkan komunikasi yang dengan banyak supplier dan menjaga agar komunikasi tetap baik. Risiko ke-9 adalah keterlambatan pengiriman material. Risk responnya accept. Treatmentnya adalah keterlambatan disebabkan oleh kemacetan lalu lintas, maka lebih baik bongkar pasang dilakukan pada malam hari. Treatment performanya procurement, cost allocation-nya 420 juta, resource PM. Impact-nya adalah harus ada komunikasi yang baik dengan pihak supplier untuk pengiriman material. Lalu risiko yang terakhir ada ketersediaan tenaga kerja yang kurang. Risk responnya accept. Maka possible treatment-nya adalah pekerja yang sakit sehingga tidak dapat bekerja, tidak dapat dipaksakan. Maka untuk mencegahnya sangat penting untuk memberi vitamin dan istirahat yang cukup untuk para tenaga kerja. Treatment performernya PM, cost allocation-nya 10 juta, resource-nya pekerja, impact-nya biaya tambahan untuk memberi vitamin kepada para pekerja dan tidak diperbolehkan adanya lembur. Setelah dilakukan pengendalian risiko terhadap 10 risiko yang sudah diidentifikasi, maka saya akan menjelaskan residual risk analysis. Perbedaan setelah risiko sudah dikendalikan. Pertama, COVID-19, probability-nya menjadi mungkin, risk rating sedang, sehingga impact level-nya menjadi medium. Lalu untuk prosedur kesehatan keselamatan kerja kurang baik, impact levelnya juga menjadi medium, kesalahan manusia menjadi medium. Jadi setelah dilakukan pengendalian risiko, risk response, maka impact levelnya yang medium hanya menjadi 3 dan sisanya itu ke bagian yang low, rendah. Dan tidak ada impact level yang high. Lalu inilah top 10 risiko terbesar risk response reaktif. Risk response reaktif itu berarti yang dilakukan apabila risk response yang proaktif masih saja gagal, maka kita harus menyiapkan plan B. Kita harus menyiapkan apabila plan A kita gagal dan terjadi kesalahan, maka kita akan melakukan plan B. Pertama, COVID-19. Apabila proyek benar-benar diberhentikan, maka akan sangat merugikan. Maka
Kalau bisa, meskipun ada yang COVID, proyek harus tetap berjalan. Maka harus diadakan tes antigen, dan bagi para pekerja negatif disilakan untuk bekerja. Dan meminta untuk para pekerja mencari connect teman untuk bekerja menggantikan para pekerja yang terkena COVID-19. Tentu ada dampaknya udah pasti. Pertama, biaya antigen mahal, lalu biaya tambahan untuk mencari pekerja baru. Lalu yang kedua, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang kurang baik. Apabila masih gagal dan terjadi kecelakaan, pertama, mencari rumah sakit yang handal agar pekerja bisa selamat dengan aman dan cepat. Lalu peraturan diperketat dan denda apabila melanggar aturan. Dampaknya tentu biaya untuk mengobati para pekerja, proyeknya terhambat, dan citra kontraktor menjadi buruk. Ketiga, kesalahan manusia. Apabila masih terjadi human error, padahal tidak ada jam lembur dan pekerja istirahat dengan total, maka peraturan harus diperketat sehingga pekerja menjadi lebih fokus dalam bekerja. Mungkin mereka bercanda-bercanda sehingga terjadi kesalahan. Dampaknya tentu biaya untuk merubah kesalahan pekerjaan dan waktu proyek yang terhambat. Lalu desain yang salah atau tidak lengkap. Tentu apabila setelah menyewa konsultan desain atau arsitek yang berpengalaman namun tetap terjadi kesalahan, tentu kita harus mengadakan rapat terjadi kesalahan desain di mana, dan apabila memang diharuskan untuk terjadi perubahan desain maka harus dilakukan, namun apabila tidak maka dilanjutkan desain yang sudah terlanjur salah. Impact, tentu waktu akan terhambat apabila terjadi perubahan desain dan biaya yang lebih banyak apabila pekerjaan ingin diubah. Lalu yang kelima itu adalah perubahan metode konstruksi. Nah, menginformasikan kepada owner bahwa terjadi perubahan metode konstruksi, tambahan biaya apabila pekerjaan dibongkar kembali. Lalu ada kegagalan peralatan. Apabila sudah dilakukan servis dan sudah menyewa kepada supplier yang terpercaya, namun tetap saja peralatan gagal, kita harus menghubungi pihak vendor untuk memperbaiki alat berat dan peralatan. Tentu akan menghabiskan biaya, dan apabila terjadi kecelakaan harus ada biaya untuk mengobati dan proyek akan terhambat. Lalu ada kemampuan skill tenaga kerja yang kurang. Menghentikan pekerja yang memiliki skill kurang dan mencari pekerja baru dengan skill yang lebih mumpuni. Waktu akan terhambat. Kenaikan harga material. Membeli bahan material dari supplier lain yang memiliki mutu yang sama dengan harga yang sama. Oleh karena itu koneksi dengan beberapa supplier harus ada. Dampaknya itu pasti sulit untuk menemukan supplier yang masih menjual harga yang sama, karena rata-rata apabila harga suatu barang naik maka semua toko juga pasti akan naik. Itu udah hukum ekonomi. Tapi mungkin kita bisa mencari toko lain yang apabila kita membeli dalam porsi yang lebih banyak mungkin akan diberikan diskon. Lalu ada keterlambatan pengiriman material. Mengatur waktu pengiriman material selanjutnya lebih tepat saat jalanan tidak macet. Impact keterlambatan proyek. Lalu ada ketersediaan tenaga kerja yang kurang, meminta mandor untuk mencari tenaga kerja, keterlambatan proyek. Nah, ini adalah salah satu contoh decision tree dari proyek residential 3 lantai. Pertama ada skill para pekerja. Nah, untuk pekerja biasa yang berpengalaman itu harganya itu 20 juta. Untuk yang tidak berpengalaman tentu sama harganya 20 juta, tetapi harus diberikan pelatihan sehingga menjadi 25 juta. Lalu option kedua adalah pekerja dengan kemampuan khusus. Untuk pekerja yang memiliki kemampuan khusus yang berpengalaman itu adalah 30 juta. Untuk yang tidak berpengalaman harus diberikan pelatihan menjadi 35 juta. Sehingga apabila dihitung EMV-nya lebih logis kalau kita memilih pekerja yang biasa daripada pekerja khusus. Dan kita harus melihat situasi dan kondisi.
Mungkin kalau kita ingin memberikan pelatihan, jangan diberikan pelatihan kepada semua pekerja. Apabila pekerja yang tugasnya hanya mengecat tembok, lalu menyusun dinding batu bata, lalu hanya menggali tanah, tidak perlu diberikan kemampuan pelatihan seperti mengaduk beton, karena akan sangat sayang. Sehingga kalau menurut saya untuk skill para pekerja akan dipilih pekerja biasa, lalu diberikan pelatihan untuk beberapa yang mengerjakan pekerjaan yang sulit. Lalu untuk kenaikan harga material, apabila tetap dari supplier yang sama, itu seharga 500 juta, itu udah plus ongkir. Nah, untuk kenaikan harga material dari supplier luar daerah yang lebih murah itu adalah 400 juta ditambah ongkir 420 juta. Sehingga kalau menurut saya lebih baik apabila supplier luar daerah namun dengan harga yang lebih murah, karena memang harga untuk suatu material untuk di beberapa kota berbeda. Seperti kalau di Jakarta itu terletak di pusat kota, maka cenderung akan lebih mahal. Namun jika di luar, harganya bisa ada yang lebih ekonomis. Lalu untuk COVID-19, ini ada 3 pilihan. Untuk yang pertama, pemilik melanjutkan proyek. Untuk yang melanjutkan proyek akan ditunda hingga keadaan lebih baik. Lalu proyek tetap berjalan. Kalau yang ditunda hingga keadaan baik itu menghabiskan 5 miliar 712 juta. Namun untuk proyek yang tetap berjalan itu akan ada 2 pilihan lagi. Pertama, proyek berjalan dengan menaati aturan. Itu aman, berarti dia nggak ada sanksi, nggak ada denda, berarti tetap 5 miliar 600 juta. Lalu kedua, proyek melanggar aturan lalu diberikan sanksi. Nah, tentu tambah ada sanksinya 5 miliar 800 juta. Lalu yang kedua ada pemilik tidak melanjutkan proyek. Pemilik tentu sangat sayang ya apabila tidak melanjutkan proyek. Tentu dia hanya habis misalnya 1 miliar 400 juta. Berarti tapi sangat sayang karena melanjutkan proyek, maka sangat sayang karena suatu proyek pasti dibangun dengan tujuan untuk mendapatkan value tertentu. Maka kalau menurut saya lebih baik pemilik tetap melanjutkan proyek namun dengan proyek yang menaati aturan. Nah, ini adalah scope of activity. Jadi lingkup inspection and test plan ITP untuk akan difokuskan pada pekerjaan beton, karena dalam bill of quantity pekerjaan beton memiliki komposisi volume yang paling besar. Nah, jadi ada pekerjaan pondasi, kolom, balok, plat, dan dak beton untuk memastikan pekerjaan pemasangan tulangan dan pengecoran berhasil untuk mencapai deliverables yang direncanakan. Daftar aktivitasnya apa aja? Pertama, spesifikasi material. Kedua, pemasangan tulangan. Ketiga, pekerjaan pengecoran. Alat selama ITP-nya yang ada alat pengukur, peralatan untuk slam check, dan CBR field equipment. Dan lalu di samping kanan itu ada flowchart pekerjaan beton. Pertama akan dimulai, lalu akan pembersihan lokasi dan persiapan alat dan bahan. Lalu dilanjutkan mempersiapkan tulangan besi, pemasangan backisting, pembuatan lantai kerja, dan mengecek elevasi dari yang akan dicor. Lalu checklist, apabila tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka kembali lagi ke persiapan alat dan bahan. Namun apabila sesuai, ke bawah ke slam test pengambilan sampel. Apabila sampel yang diambil sudah sesuai, kuat tekannya, lanjut. Apabila tidak, diambil lagi sampel yang lain. Lalu dilanjutkan ke pengecoran, pembersihan lokasi,
curing beton selesai. Itu adalah flowchart dari pekerjaan beton. Lalu ini ada ITP pondasi. Jadi dibagi 3, ada yang sebelum pengecoran, saat pengecoran, dan setelah pengecoran. Sebelum pengecoran itu yang dilihat pertama tuh ada material campuran beton. Yang di kriteria itu berlaku untuk pasir, agregat kasar, semen, dan air. Lalu untuk besi tulangan sesuai dengan SNI 072052-2002, diameter dan jarak sesuai gambar, tidak berkarat, besi harus ditutup diterpal di gudang. Lalu yang ketiga yang diinspeksi adalah backcasting. Backcasting itu harus menggunakan triplek, dimensi sesuai gambar, bersih dan dilumasi minyak backcasting. Lalu yang keempat adalah mix design beton. Kuat tekan beton umur 7 dan 28 sesuai mix design. Dan hanya diperbolehkan satu sampel yang di bawah dari kuat tekan rencana. Ini mengikuti SNI 032834 tahun 2000. Lalu ada gambar desain. Gambar desain ini harus ditandatangani oleh owner, kontraktor, dan project manager. Lalu saat pengecoran, pertama itu ada penuangan beton. Tinggi beton tinggi jatuhnya tidak lebih dari 1,5 meter. Beton harus dicor tidak lebih dari 1,5 jam. Tebal beton sesuai gambar rencana. Lalu untuk pemadatan beton dipadatkan dengan vibrator, beton dipadatkan lapis per lapis. Lalu setelah pengecoran itu ada curing beton. Proses curing selama 1 minggu dilakukan sampai tercapai minimal 70% kuat rencana. Lalu ada pembukaan backcasting, tidak merusak permukaan beton yang tidak dapat menahan beban dapat dibuka setelah 48 jam. Jadi ITP pondasi ini setiap pengecekan setiap komponen yang dicek itu memiliki standar tersendiri dan memiliki penanggung jawab masing-masing, dan ada terlihat frekuensi of test, jumlah setiap komponen tersebut diinspeksi. Untuk ITP beton atas kurang lebih sama seperti ITP pondasi, dikarenakan cara kerjanya yang sama dan persis dengan pengecoran dengan beton. Ini adalah checklist pemeriksaan. Ini adalah requirements dari rencana awal. Jadi ada beberapa yang tercentang dari yang pekerjaan beton. Pertama, menggunakan struktur beton bertulang sesuai SNI, itu checklist. Jenis pondasinya ada pondasi cakar ayam, checklist. Tata cara pengadukan dan pengecoran, checklist. Spesifikasi beton bertulangnya juga checklist. Bentuk atapnya iya betul, dak beton. Pekerjaan rangka atap sesuai SNI itu betul. Syarat pembuatan genteng beton juga mengikuti SNI tersebut. Untuk yang pekerjaan tidak di checklist itu adalah pekerjaan arsitektur dan MEP. Tetapi dikarenakan ITP-nya adalah ITP pekerjaan struktur, maka untuk pekerjaan arsitektur dan pekerjaan MEP tidak dicentang. Demikian presentasi akhir dari proyek residental 3 lantai kami. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari proyek residental 3 lantai kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.